Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Sylvia Fitriani. Saya mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 Matematika Universitas Negeri Padang. Baik, ini part 2 mengenai PCK, Pedagogical Content Knowledge untuk UKM PPG pada tanggal 12 dan 13 Juli 2023 gitu. Jadi ini gambaran soal-soalnya gitu ya. Nah, sebelumnya saya klarifikasi lagi, saya tidak berhenti-henti untuk mengklarifikasi bahwasanya saya bukan orang yang ahli dalam hal ini, tetapi karena saya anaknya auditori, makanya saya berusaha untuk mendengarkan, mengulang-ulang apa yang telah saya baca gitu ya. Nah, ini juga salah satu motivasi saya untuk belajar UKM PPB gitu, agar bisa membagikan kepada teman-teman mengenai pembahasannya gitu. Jadi ini berupa gambaran soalnya ya. Kita lanjut nomor 11 sampai nomor 20 untuk PCK-nya gitu. Yang pertama nomor 11, pada saat siswa berdiskusi tentang banyaknya rusuk pada kubus, kerucut, dan tabung, siswa banyak yang berbeda pendapat tentang banyaknya rusuk, tabung, dan kerucut gitu. Karena kubus mungkin sudah biasa ya gitu. Setelah dianalisis, kesalahan mereka dikarenakan berbeda dalam memahami rusuk dan konsep rusuk pada bangun beruang tersebut. Tindakan yang sesuai untuk menangani perbedaan siswa dalam memahami konsep tersebut adalah: A. Siswa diminta mengamati bendaril yang berbentuk kubus, tabung, dan kerucut untuk menghitung banyaknya rusuk. B. Siswa diminta mengamati gambar kubus, tabung, dan kerucut untuk menentukan banyaknya rusuk. Yang A dan B itu sama-sama mengamati gitu ya. Mengamati baik berupa gambar maupun bendaril. Sementara C, siswa diminta mengamati alat peraga dan gambar, alat peraga juga, gambar juga yang berbentuk kubus, tabung, dan kerucut untuk memikirkan apa yang dinamakan dengan rusuk. Gitu. D, membandingkan banyaknya rusuk balok dan kubus ini apalagi. E, guru menjelaskan banyaknya rusuk kubus, tabung, dan kerucut sehingga siswa paham. Nah, kita kembali bahwa kita sebagai guru tidak bisa menjelaskan, tetapi kita harus menuntut siswa untuk menemukan gitu. Jadi jawaban E tidak gitu, jawaban D juga tidak gitu. Dan yang lebih kompleks itu adalah jawaban C. Pembahasannya apa katanya? Saat siswa mengalami perbedaan pendapat siswa tentang suatu konsep tertentu, cara menanganinya adalah menutup yang menyebabkan mereka mengalami miskonsepsi. Pengertian rusuk bagi siswa adalah garis yang membatasi dua buah bidang. Sehingga ketika melihat kerucut pada garisnya ada dua, maka garisnya ada dua gitu ya. Untuk itu yang benar tindakannya adalah tindakan yang C. Nah, kita lanjut ke soal nomor 12. Kegiatan-kegiatan pembelajaran berikut ini yang dapat memotivasi siswa untuk berprestasi sesuai dengan materi yang sedang dipelajari adalah: yang pertama, A katanya memberikan reward bagi yang berprestasi. B. Menjelaskan cara belajar agar berprestasi. C. Memberikan hukuman bagi yang tidak berprestasi. Wah ya Allah, jangan yang C juga. Jangan memberikan hukuman juga. D. Memberitahukan manfaat materi yang baru dipelajari. E. Menjelaskan materi dan memberi contoh-contoh soal yang banyak. Jangan contoh-contoh soal yang banyak. Jangan gitu ya. E juga tidak, C tidak gitu. Memberikan reward bagi yang berprestasi. Bagi yang tidak berprestasi gimana gitu ya. Kalau sekedar menjelaskan caranya gimana gitu. Makanya jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Diberitahukan manfaat materi yang baru dipelajari itu apa manfaatnya, apa kontekstualnya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jawaban yang paling tepat adalah jawaban D, karena kita dituntut untuk pembelajaran bermakna. Lanjut soal nomor 13. 13. Oke, diketahui indikator menyelesaikan masalah yang terkait dengan relasi antar himpunan. Soal yang cocok untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut adalah: A. Diketahui A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 10. Himpunan B adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 15. Tentukan A irisan B gitu ya. Menyelesaikan masalah yang terkait dengan relasi antar himpunan. Oke. Ini masalah sih, tapi belum kontekstual gitu ya. Oke. B. Suatu kelas terdiri dari 16
siswa putri dan 10 siswa putra, siswi kelas. Jika diketahui 20 siswa senang bermain bola voli dan 6 siswa senang berenang, 5 orang siswa senang bermain voli dan renang, berapakah banyaknya siswa yang tidak senang bermain voli maupun renang? Jadi ditotalin aja, jadi 16 tambah 10 ya 26 gitu ya. Himpunan himpunan terlalu kompleks bukannya sebagai himpunannya gitu. Himpunan katanya menyelesaikan masalah yang terkait. Iya sih, ini masalah juga sih. Kita lihat dulu ya jawaban, maksudnya option berikutnya. Diketahui A adalah himpunan bilangan real yang lebih dari 1 dan kurang dari 10. Himpunan B adalah himpunan 4 bilangan prima yang pertama. Tentukan A gabung B. Oke, ini sama dengan A dan C ya, masih standar soalnya. Yang saya ragukan itu B dan D gitu ya. Apalagi yang E ini diketahui A adalah himpunan bilangan real yang lebih dari 3 dan kurang dari 10. Tentukan banyaknya anggota A. Kompleks gitu ya. Kita lihat perbedaan B dan D. Suatu kelas terdiri dari 16 siswa putri dan 10 siswa putra. Sama ya. Jika diketahui 10 siswa senang bermain bola voli, 15 siswa senang berenang, 5 orang siswa tidak senang bermain voli dan renang. Oke. Gambarkan diagram Venn. Nah, ini perbedaannya. Gambarkan diagram Venn yang menggambarkan hubungan siswa yang senang dan juga tidak senang bermain voli maupun renang. Nah, ini kontekstualnya. Jadi jawabannya adalah D. Karena apa katanya, relasi antar himpunan menggambarkan posisi dua himpunan itu sama, saling asing atau berpotongan, atau yang satu merupakan bagian dari yang lain. Jawaban selain D menanyakan kardinalitas himpunan atau hasil operasi antar himpunan. Jadi jawaban yang benar adalah D. Next, nomor 14. Dari soal-soal di bawah ini, manakah yang merupakan soal yang bermakna untuk mengukur penerapan konsep persegi panjang? A. Mengapa persegi panjang adalah sebuah jejar genjang? B. Apakah persegi panjang adalah persegi? C. Dari contoh-contoh bangun datar berikut, manakah yang merupakan persegi panjang? Berikan alasan secukupnya. D. Hitunglah sekeliling persegi panjang dengan panjang 8 cm dan lebar 5 cm. E. Apakah persegi panjang semua sudutnya 90 derajat? Berikan alasan secukupnya. Jadi jawaban di sini adalah C. Ini kan masih pengertian ini. Ini pengertian juga gitu. Ini cuma ngitung masukin angkanya doang gitu. Dan ini kan kurang itu ya. Karena kita kan soalnya itu kan soal yang bermakna untuk mengukur penerapan konsep persegi panjang. Jadi penerapannya itu kita lihat bangun-bangun datarnya gitu ya, penerapannya bukan ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu mungkin gitu ya. Jawaban yang paling tepat adalah C. Nomor 15, dalam sebuah pembelajaran tentang bentuk aljabar, 2A ditambah 3B diilustrasikan oleh siswa sebagai jumlahan 2 buah apel ditambah 3 buah jeruk. Oke. Siswa lain mengilustrasikan jumlahan dari buah apel yang berada pada 2 kardus besar dan 3 kardus kotak kecil. Tindakan yang tepat yang dapat dilakukan oleh guru untuk menangani perbedaan pendapat siswa. Oke, ada siswa A dan siswa B. Yang pertama menjelaskan bahwa kedua jawaban tersebut benar. B meminta siswa untuk melihat kembali tentang definisi variabel itu apa. C meminta siswa untuk melihat kembali unsur dari bentuk aljabar. D memberikan soal lain agar siswa dapat mendapatkan pola. E memberikan selamat bagi siswa yang menjawab dengan benar. D dan E tidak relevan gitu ya. Yang A jangan dijelaskan gitu ya. Meminta siswa lagi gitu. Jadi jawabannya antara B dan C. Antara B dan C. Kenapa jawabannya B? Karena kalau C itu kan hanya melihat kembali unsur bentuk aljabar, apa-apa aja gitu. Apa yang dimaksud dengan variabel, apa yang konstanta gitu. Tapi kita lihat karena D ini kan perbedaannya itu tentang variabel, perbedaan mindset siswa, makanya jawabannya adalah D. Ya, kita lihat pembahasannya boleh. Lihat pembahasannya terlebih dahulu. Oke. Maaf ya tadi ada suara bising dari tetangga. Bisik.
Oke, untuk bisa memberikan justifikasi sesuatu itu benar atau salah, seseorang harus tahu dasar atau kesepakatan yang telah dibuat. Terkait dengan permasalahan tersebut, perlu diminta untuk melihat kembali apa definisi variabel. Jawabannya adalah B. Oke. Next, soal nomor 16. Diketahui barisan 1/2, setengah, 1/4, 1/8. Tentukan suku ke-8 barisan tersebut. Dari pilihan jawaban berikut yang merupakan pengecoh yang paling tepat adalah wow, sudah jelas ya. Satu per, ini kan udah satu per semuanya gitu ya. Nah, ini yang paling tepat itu sudah jelas bentuknya itu beda dari yang lain gitu. Ini kan 1/2, 1/4. Menyebut sama pecahan itu nggak ada yang tambah-tambahnya gitu. Makanya jawaban yang paling tepat adalah yang tidak gitu ya, yang kurang tepat untuk mengecek adalah jawaban E. Sudah jelas ya teman-teman. Nomor 17. Diketahui bahwa pada suatu segitiga siklus itu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain dalam segitiga tersebut. Oke, ini teorema Pythagoras. Soal yang paling cocok untuk mengukur penguasaan konsep tersebut adalah A. Sebutkan 3 bilangan yang merupakan sifat Pythagoras. Kurang. B. Suatu segitiga mempunyai sisi 12, 13, dan 15. Apakah segitiga tersebut merupakan segitiga siklus itu? Ini kan bukan untuk mengukur pemahaman konsep, tetapi untuk membuktikan gitu ya. Nah, jadi yang paling tepat itu C gitu ya, karena untuk tuliskan dan menyebutkan rumus Pythagoras itu sangat rendah sekali tingkat kognitifnya. Gitu. Maka jawabannya yang paling tepat adalah C. Suatu segitiga ABC mempunyai sisi A 2 cm, B 3 cm, dan C 25 cm. Nah, apakah C merupakan sisi miring segitiga tersebut? Gitu. Jadi dianalisis C4 ini. Analisis, ya. Kalau ini 12, 13, 15 sudah jelas segitiga siklus itu. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 18. Pada saat siswa diberi soal tentang masalah kombinasi, siswa banyak yang salah dalam menjawab soal tersebut. Setelah dianalisis, kesalahan mereka dikarenakan salah dalam menerapkan rumus dan menganggap permasalahan yang diberikan adalah masalah permutasi. Beda ya, kombinasi, permutasi harus memperhatikan urutan, sementara kombinasi tidak gitu ya. Tindakan yang sesuai untuk menangani kesalahan siswa dalam menjawab soal-soal tersebut adalah apa katanya, yang pertama memperbanyak contoh-contoh soal yang menggunakan rumus kombinasi. Enggak dong, berarti harus ada kombinasi dan permutasinya. Kalau ada kombinasi dan permutasi berarti A dan B tidak gitu ya. Kita lanjut C dan D gitu ya. E hanya kombinasi doang gitu. Kalau yang D hanya membandingkan rumus permutasi dan kombinasi, kurang kompleks, kurang tepat gitu. Makanya jawabannya adalah C. Memberikan latihan masalah kontekstual yang dapat membedakan antara permutasi dan kombinasi. Oke, next nomor 19. Nomor 19 aja nih. Dalam sebuah kelas, mayoritas siswa kurang aktif mengikuti pembelajaran sehingga siswa terlihat sering mengantuk ketika mengikuti pembelajaran. Di antara tujuan PTK berikut yang sesuai dengan permasalahan ialah PTK kita udah membuat PTK kolaboratif di LMS ya. Yang pertama katanya A. Meningkatkan keaktifan siswa melalui pendekatan pembelajaran matematika realistik. B. Membandingkan keaktifan siswa sebelum dan sesudah penerapan pendekatan pembelajaran matematika realistik gitu ya. C. Mengembangkan perangkat pembelajaran dengan dia itu judul gitu. Kalau judul PTK atau tujuan PTK itu kan apa tujuannya? Bukan untuk membandingkan kan, bukan untuk mengembangkan, apalagi mendeskripsikan gitu. Jadi meningkatkan, karena permasalahannya itu yaitu keaktifan siswa. Makanya jawaban yang paling tepat adalah A gitu ya. Oke, nomor 20. Oh, ini nanti soal konten lagi ya, kompetensi profesional. Kita pedagogik aja ya sampai nomor 20. Nah, mana-mana dia. Diketahui judul PTK, penerapan problem posing untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 7A SMP N1 Salatiga.
Dari poin-poin tersebut yang harus dibahas dalam kajian pustaka adalah, gitu, jawabannya adalah A. Kenapa? Dalam yang harus, katanya tuh yang harus tuh yang wajib. Yang wajib. Yang wajib kita lihat aja kata kuncinya, yaitu problem posing. Ini problem posing atau problem based learning ya? Kayaknya problem based learning ya. Soalnya di sini problem based learning atau yang ininya yang problem posing gitu ya. Pokoknya ini sebuah model ya gitu. Harus ada modelnya, terus harus ada apa yang ditingkatkan dari model tersebut, yaitu kemampuan berpikir kritis. Misalnya satu dan dua harus ada. Jawabannya adalah A. Oke, teman-teman, mungkin itu part 2-nya mengenai PCK. Sekali lagi, saya bukan orang yang ahli. Saya hanya anak auditori yang ingin mendengarkan kembali apa yang saya jelaskan. Mungkin teman-teman yang auditori semoga terbantu dengan video ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya saya lebih bersemangat lagi dalam membuat eh, video-video pembelajaran gitu ya. Kalau nanti bisa, kita akan bahas mengenai kompetensi profesional kalau bisa ya nanti ya. Kita cari waktunya gitu. Mungkin sekian dari saya, ini part 2, part terakhir di pedagogical content knowledge, khususnya dari sumber yang saya gunakan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.